teman-temanku semuanya, kita bisa jumpa lagi dalam keadaan sehat. Begitu juga mudah-mudahan saudaraku, teman-temanku semuanya yang selalu setia melihat video ini juga selalu dalam keadaan sehat. Untuk video kali ini saya akan mereview tentang pertumbuhan dari tanaman umbi porang yang menggunakan media mulsa. Ya, mari ikuti perjalanannya. Tanaman umbi porang yang menggunakan media mulsa ya. Walaupun ini posisinya tidak di area terbuka ya, ini sebagian masih ada naungan ya, tapi insya Allah pertumbuhannya cukup bagus. Yuk kita lihat dulu perkembangannya ya. Nah, ini sebagian masih ada yang seger ya teman-teman, walaupun sekarang sudah di pertengahan bulan Mei ya, karena curah hujan masih cukup banyak ya untuk di wilayah Kota Tasik ya, tapi sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan dari umbi porang ya, yang mestinya sudah dorman ya. Hanya saya ulangi lagi ya teman-teman, kita langkah awal mengolah tanah dengan dibuat bedengan-bedengan, kemudian kita aduk dengan menggunakan pupuk, baik pupuk dari kohe sapi, kohe domba maupun kohe ayam yang telah difermentasi, kemudian ditambah dengan sekam atau gabah yang sudah dibakar, kemudian kita aduk menjadi satu sampai merata ya. Nah, setelah itu kemudian kita tutup dengan menggunakan mulsa ya. Adapun proses penanamannya nanti kurang lebih sekitar 1 atau 2 minggu baru kita tanam ya. Jadi jangan langsung ya teman-teman, karena menjaga nanti penguapannya terlalu panas ya. Sehingga bagusnya kita menunggu agak dingin baru kita tanam ya. Sudah mulai dorman ya. Ini kataknya juga. Ini dulu awalnya kita menanam dari katak ya, buah katak. Ini dulu awalnya segini ya teman-teman, 1 kilo isi 200 lah. Sekarang alhamdulillah sudah bisa kembali modal. Satu ini ada yang menjadi 4, kemudian dalam 1 biji ya awalnya ini bisa tumbuh menjadi 3 kali tumbuh, bahkan ada yang menjadi 5 kali ya. Jadi kalau kita hitung-hitungan ini bisa menghasilkan 4 kali 5 lah, jadi sekitar 20 biji ya, plus nanti umbi yang di bawahnya ya. Nah, umbi yang di sini teman-teman ya, ada umbi di bawahnya. Jadi bisa sebagai bibit nanti musim yang akan datang ya. Ini sudah mulai berjatuhan ya, ini sudah mulai dorman. Umbinya bawah ya, jadi jangan dulu diambil, kita tunggu aja beberapa bulan baru kita ambil ya, kita bongkar ya. Ini sebagian sudah kita ambil ya dari buah katak, karena kita harus rajin melihat perkembangan dari buah kataknya ya. Kalau sudah ada yang lepas dengan sendiri ya, jadi usahakan lepas sendiri ya teman-teman, jadi jangan dipaksa ya seperti ini ya. Ini udah lepas sendiri ya. Kita biarkan dulu ya. Ini lahannya tidak terlalu luas, ini sekitar beberapa meter aja. Alhamdulillah kita sebagai percontohan atau pembibitan untuk nanti penanaman musim yang akan datang ya. Untuk pertumbuhan ya emang ini tidak bisa sama ya teman-teman, karena tergantung dari bibit yang awal kita tanam dan pemeliharaannya ya. Ini alhamdulillah cukup besar ya buah kataknya. Ini sudah ada yang dorman.
Jadi keuntungan dari menggunakan media mulsa ini adalah salah satunya untuk mempermudah nanti kita dalam menggali atau mengambil dari umbi ya. Nah, ini ya masih segar ya, belum berban. Ini masih muda. Nah, ini dalam satu pohon ya, bekasnya dulu ya, ada beberapa batang. Ya, karena mungkin ini posisinya tidak terlalu kena sinar matahari, jadi kalau terlalu banyak naungan ya teman-teman, proses penuaannya itu lambat ya dibanding dengan tanpa naungan ya. Jadi ini saya ini mencoba menanam dari bibit katak ya, tapi kalau untuk bibit katak ya ini hasilnya juga tidak bisa menjadi umbi produksi ya teman-teman. Ini hanya bisa menjadi umbi bibit deh nanti ke depannya ya. Kalau kita ingin menjadi produksi berarti kurang lebih 1 musim lagi ya teman-teman, baru bisa menghasilkan umbi produksi ya. 1 musim itu sekitar ya 8 bulan kali 2 lah. Ini alhamdulillah katak supernya ya, ini cukup bagus. Biasanya kalau kataknya besar pasti umbinya juga besar ya. Jadi biasanya itu kalau kita ingin lihat hasil umbi, dilihat dulu dari hasil kataknya ya. Kalau hasil kataknya sedikit, maksudnya ini ya, yang dimaksud katak adalah ini ya, buah dari umbi porang disebut katak karena menempel di daun seperti katak ya. Untuk proses pemeliharaan kemarin ya sudah berjalan. Yang penting intinya pupuk, kemudian gulma juga ya, ini harus dibersihkan, jangan terlalu banyak karena akan mengambil nutrisi yang ada ya. Untuk musim ini saya tidak akan menjualnya ya, karena kita butuh untuk penanaman musim depan ya. Karena kalau kita jual, mohon maaf nih, musim depan kita nggak punya benih lagi ya, bibit lagi. Apalagi rencana insya Allah kita akan mengembangkan lagi untuk yang lebih luas lagi ya. Karena dengan menggunakan bibit sendiri, ini setidaknya akan mengurangi kos pengeluaran ya teman-teman, dibandingkan kita mohon maaf membeli bibit dari orang lain ya. Apalagi sekarang situasi harga lagi kurang bersahabat ya, sehingga gunakanlah seefisien mungkin baik dari bibit maupun dari pemeliharaan. Kita menggunakan mulsa sehingga akan mengurangi kos dalam pemeliharaan gulma-gulma ya. Kemudian pupuknya juga kita olah, kita buat sendiri sambil kita belajar berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya. Jadi saya secara pribadi insya Allah akan terus bersemangat dalam membudidayakan umbi porang ya. Walaupun sekarang berdasarkan informasi harganya cukup mengkhawatirkan ya. Tapi insya Allah kalau semuanya kita bisa mengurangi kos pengeluaran, insya Allah pasti ada hasilnya lah. Karena umbi porang ini insya Allah pasti laku ya, karena ini salah satu kebutuhan pokok untuk makanan ya. Panen itu sekitar 8 bulan ya, semenjak kita tanam. Tapi itu juga tergantung dari kondisi di lapangan ya, karena sekarang situasi di Kota Tasik hujan, masih ada musim hujan, sehingga ini akan memperlambat pertumbuhan dari tanaman porang sendiri, termasuk ini ya. Ini masih tumbuh seger ya, walaupun sekarang udah di pertengahan bulan Mei tahun 2022 ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita ambil hikmahnya aja ya. Mudah-mudahan dengan masih adanya turun hujan membawa berkah buat kita semua, karena segala sesuatu juga pasti ada hikmahnya ya.
Ini sebagian memang sudah mulai ada yang dorman, kita biarkan aja dulu biar nanti sekaligus kita sambil membereskan kita mengambil buah kataknya yang sudah dorman. Itu bisa dilihat dari batangnya ya ini teman-teman. Kalau ini batangnya sudah jatuh, udah roboh, berarti ini sudah mulai dorman ya. Kalau ini masih seger ya, jadi belum ya. Ini umbinya juga masih kecil ya, karena proses pembuahan dari umbi porang itu biasanya dia itu umbinya itu mengambil nutrisi dari batang ini ya. Jadi kalau batangnya masih segar berarti umbinya masih kecil ya. Kemudian kalau ini insya Allah umbinya sudah mulai membesar, menua di bawah ya, sembari makan nutrisi yang ada di batangnya. Nah, jadi kita biarkan aja dulu sambil beberapa bulan supaya mengurangi kadar air dan akar ya, akarnya pasti akan rontok ya nanti ya. Ini lokasinya emang masih di sekitar masih banyak naungan ya, sehingga pertumbuhannya kurang maksimal ya teman-teman. Tapi insya Allah kedepannya kita akan pindahkan ke lokasi yang lebih luas dan lebih kena sinar matahari. Menyimak video ini, sekali lagi mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, perilaku atau bahasa yang kurang berkenan, karena di sini saya itu masih dalam tahap belajar untuk kami. Kami masih mohon bimbingan dan dukungannya dari para senior, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.